melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang baik, saudara. Dia Tuhan yang baik, amin, saudara. Sama-sama kita katakan, saudara. Satu suara katakan, come on. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Come on. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus, Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya ajak saudara, saudari, kita masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia yang selalu baik dalam hidup kita. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami bersyukur, sebab Kau baik Tuhan. Oh, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu?
menopang setiap kami. Sandara batakana balamo. Haleluya. Oh haleluya. Kami terus berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami bawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Oh kepadamu ya Yesus. Shandara batakaya rabaya labaya 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 labala bala balamo. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu yang terbaik kau berikan kepada Tuhan malam hari ini. Sandara bala balamo. Oh sembah Dia. Kuriabaya sandara balamo. Syakara batakaya rabaya labala balamo. Oh Jesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan saudara, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau setia Tuhan. Shanggara bayala balanggu. God. Kiranya
Haleluya, haleluya. Terima kasih Ci Cecil sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing sekaligus kesaksian ya dari Miss Hill. Miss Hill-nya udah ada kan? Dipersilakan Miss Hill untuk membawakan sharing firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelum sharing, mari kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar ya Tuhan Yesus, waktu-waktu ke depan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terus berbicara ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hilda Amor. Saya sudah menikah, mempunyai 2 orang anak. Saya bergabung di KULWEWI 10 ini sejak tahun lalu, semua karena kasih karunia Tuhan dan yang pastinya kemajuan teknologi ya. Saya yang ada di Cilengsi di Kabupaten Bogor bisa bergabung dengan KULWEWI 10 PRJ ini. Terima kasih buat penerimaan yang luar biasa dari Gembala KULWEWI 10, Cimeni, juga semua tim yang ada dan semua ibu-ibu di KULWEWI 10 ini. Waktu dihubungi sama Cimeni untuk kesaksian, saya langsung bilang pengalaman dengan Tuhan tuh banyak ya, karena kita percaya ya, kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Setiap hari, bahkan setiap saat itu menjadi pengalaman buat kita ya. Amin. Sejak kecil itu, saya itu termasuk anak yang menuruti ya apa yang orang tua saya katakan gitu kan. Sampai untuk memilih kuliah gitu, awalnya saya senangnya sih bagian keuangan gitu, manajemen, tapi mama saya bilang saya ambil keperawatan gitu. Akhirnya saya selesaikan pendidikan keperawatan di D3 Keperawatan Sinkarolus. Setelah itu saya kerja di rumah sakit kecil. Nah, kemudian saya punya kesempatan untuk masuk ke rumah sakit besar gitu ya. Di situ saya merasa mau membangun karir saya lah ya di rumah sakit yang lebih besar itu. Tapi ternyata papa saya sakit gitu kan. Papa saya sakit, terus butuh orang yang buat jaga gitu ya, 24 jam menjaga. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit, saya menjaga papa saya. Sebenarnya mama saya ada, cuman mungkin karena dia kelelahan ya, karena kan dia juga yang harus topang keluarga juga gitu kan. Jadi saya mengambil bagian untuk menjaga papa saya. Hampir 24 jam saya menjaga beliau. Tiap malam saya selalu berdoa gitu kan, supaya jantung yang baru gitu, kata-kata propetik saya selalu omongin. Tapi tiap malam itu juga Tuhan selalu tanya sama saya, kamu siap nggak kalau papa kamu saya ambil gitu. Saya selalu bilang, aduh jangan sekarang, jangan sekarang. Sampai akhirnya suatu malam saya lihat papa saya itu udah kelelahan banget. Saya bilang sama Tuhan, ya udah Tuhan nggak apa-apa deh gitu kan. Karena saya lihat papa saya udah kelelahan. Akhirnya selama beberapa waktu juga mama saya sering agak marah ya, mungkin karena masalah ekonomi juga ya gitu ya, karena dia lihat saya nggak kerja gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja lagi di suatu perusahaan sekarang di daerah Sudirman. Saya bilang sama mama saya, berarti harus jaga papa saya gitu kan. Akhirnya seminggu saya bekerja di perusahaan itu, papa saya meninggal gitu kan. Saya merasa kehilangan orang yang berarti buat saya gitu. Tapi di situ Tuhan ingetin saya harus mengucap syukur. Saya mengucap syukur saya punya kesempatan untuk bisa merawat papa saya gitu. Setelah papa saya meninggal, mama saya juga drop gitu kan, sakit gitu. Ternyata setelah diperiksa itu dia terkena SLE atau Systemic Lupus Erythematosus gitu ya, penyakit lupus gitu. Setelah mama saya sakit, drop itu dimulai lagi babak baru lagi ya kehidupan saya gitu ya. Selama 2 tahun saya harus bekerja gitu kan untuk menopang ekonomi keluarga, untuk bekerja untuk kesembuhan mama saya lah gitu ya, untuk mencari untuk pengobatannya gitu.
Jadi hampir 2 tahun itu siklus hidup saya itu saya bangun jam 4 pagi, pergi kerja jam 5, saya masuk kantor jam 7, pulang harusnya jam 7 itu saya bisa pulang jam 4, cuma saya mengambil overtime ya untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak gitu kan ya. Pulang jam 10, nah sampai rumah juga saya harus menjaga mama saya gitu kan ya, karena saya bilang ke adik saya bilang, kalau malam biar saya aja yang jaga karena dari pagi kamu udah capek pasti kan gitu. Akhirnya saya yang jaga tiap malam. Yang kita tahu ya kalau kita tidur sama orang yang sedang sakit kan kadang dia minta minum, kadang dia minta dibersihin apa, digantiin pampers atau segala macam. Jadi seperti tidak tidur juga gitu ya. Jadi selama hampir 2 tahun itu saya kayaknya nyenyak tidur itu hanya di bis gitu ya, di bis perjalanan dari Bekasi ke Sudirman atau Sudirman ke Bekasi gitu ya, sama 1 jam istirahat di kantor ya. Saya biasanya nggak kemana-mana, saya tidur di meja saya. Tapi puji Tuhan, saya nggak pernah sakit gitu kan di situ ya. Saya merasakan saya nggak pernah sakit. Di situ juga saya sempat bergumul sama Tuhan gitu kan. Tanya sama Tuhan, ini gimana ya Tuhan, kok kayaknya begini-gini aja hidup saya gitu kan. Pagi-pagi pulang malam gitu. Saya ngerasa, karena situ kan juga saya masih muda ya, maksudnya gini, saya lihat teman-teman saya bisa kemana-mana gitu, sedangkan saya tuh harus kerja, cari uang, segala macam gitu kan. Ini mau sampai kapan kayak gini ya Tuhan, kok kayaknya nggak ada perubahan gitu kan. Di situ tuh Tuhan ingetin saya sama lagu ya, ini jadi tema kita juga kan ya, pelangi sehabis hujan. Tuhan ingetin saya lagu, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Saya terima rema itu tuh sedikit ini juga ya, maksudnya agak nyeleneh juga sih saya, maksudnya gini, ini gimana mau ada pelangi Tuhan, ini hujan terus, bahkan bukan cuma hujan, kayaknya kabut terus gitu, maksudnya saya nggak bisa lihat masa depan saya gitu, kok kayaknya gelap banget sih gitu, kayaknya sehari-hari begini terus gitu kan. Cuma Tuhan tetap kuatin saya, ingetin saya tetap setia. Kira seminggu sebelum mama saya masuk rumah sakit, itu sudah kondisinya agak berat juga ya. Terakhir dia masuk rumah sakit di Elizabeth Bekasi, malam itu Tuhan tanya lagi ke saya gitu, saya mau ambil mama kamu gitu. Di situ tuh saya agak berontak gitu ya, agak nangis gitu. Saya udah usahain semuanya Tuhan, saya udah begini, saya udah begitu gitu kan ya. Tuhan selalu cuma ingetin bilang tenang, tenang gitu kan. Nah, saya sampai bilang saya udah nggak punya orang tua gitu, siapa lagi yang akan bimbing saya, adik saya masih ada 2 orang lagi yang belum menikah gitu kan. Tapi Tuhan cuma bilang tenang gitu kan ya. Udah saya menenangkan diri saya gitu. Mama saya bertahan sampai besok pagi. Akhirnya saya ingat ada sekelompok ibu-ibu datang ke rumah sakit, dia bilang katanya teman kor mama saya gitu kan. Kita mau nyanyi buat mama kamu, dia bilang gitu. Oh ya udah silakan. Ya selesai mereka nyanyi satu lagu, saya ingat, tapi saya nggak tahu, saya lupa lagunya apa. Satu lagu itu EKG mama saya langsung naik tinggi banget, tiba-tiba turun, drop, dan akhirnya mama saya meninggal. Di situ saya sedih gitu ya, kembali saya kehilangan orang yang berarti buat hidup saya gitu. Tapi Tuhan kembali ingetin saya untuk saya mengucap syukur Tuhan, saya punya waktu untuk merawat mama saya punya waktu untuk merawat papa saya gitu kan ya, terima kasih Tuhan gitu kan ya. Setelah itu kejadian di Mei 2013 gitu. Di Juni 2013 di departemen kami ada bos baru gitu kan, seorang ibu-ibu gitu kan ya. Dia saya nggak tahu kenapa, tapi saya percaya ini karya Roh Kudus gitu ya. Dia mulai intern dengan saya, dia mulai direct ke saya gitu kan, padahal dia kan head departemen gitu kan ya, saya cuma staff biasa gitu. Dia mulai banyak ngobrol tentang kerjaan sama saya, beberapa kali makan siang juga sama saya gitu. Sampai dia akhirnya nanyain soal pacar gitu kan, jodoh gitu. Kamu udah punya pacar belum gitu kan? Belum dok gitu kan ya. Oh ya gue kenalin ya sama temen gue, dia bilang gitu. Dia head juga tuh di departemen lain, dia bilang gitu kan. Di situ saya agak minder ya, saya bilang, dok kalau mau dikenalin sama staff biasa aja yang kayak saya gitu kan.
minimal yang supervisor lah, saya bilang gitu kan. Enggak, udah gue kenalin, dia bilang gitu. Ya akhirnya dikenalin dan puji Tuhan berjodoh gitu kan. Di Mei 2014 kami menikah. Maret 2015 saya melahirkan anak pertama saya. November 2017 anak kedua saya laki-laki, yang pertama perempuan lahir. Di situ tuh saya benar-benar merasakan, iya Tuhan benar ya, ternyata pelangi sehabis hujan itu ada ya. Saya melihat benar-benar tuh hari demi hari, apalagi melihat perkembangan anak ya, kayaknya saya merasa bersyukur gitu. Yang dulunya saya tuh merasa kayaknya nggak mungkin ada masa depan gitu ya, ini seperti apa gitu kan ya, saya merasa takut gitu, tapi ternyata Tuhan tuh membuat saya setia, membuat saya kuat, sampai akhirnya saya menemukan apa yang sudah Tuhan janjikan buat saya gitu kan. Jadi kesimpulan dari dari kesaksian saya ini, saya simpulkan ada 3. Ci Cecil minta tolong di itu please, Ci, ditampilin. Yang pertama adalah Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini tuh saya dapat rema ya di kata lanjut ini ya, saat kita mau menghormati orang tua kita, Tuhan tuh mau kita di kata lanjut ini tuh bukan sekedar kita panjang umur, bukan sekedar kita tuh menjalani kehidupan biasa gitu, tapi di kata lanjut ini saya percaya itu ada berkat, ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Terus yang kedua, Tuhan setia. Ya, Tuhan setia. Dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam kehidupan saya selanjutnya kan tidak selalu mulus-mulus gitu. Banyak juga masalah-masalah yang lain, tapi saya percaya Tuhan itu setia. Tuhan selalu ingetin saya, dulu saya tuh udah menjadi penolong kamu, sekarang bahkan sampai selamanya saya akan tetap menolong kamu gitu. Jadi saya percaya Tuhan itu akan selalu menolong saya. Setiap saya ada masalah, saya percaya, oh ya Tuhan pasti akan menolong saya gitu. Terus 3, yaitu Tuhan terlalu mudah bagi Tuhan melakukan mukjizat. Ya, terlalu mudah buat Tuhan sebenarnya melakukan mukjizat kesembuhan, dari sakit menjadi sembuh, atau dari kita miskin menjadi kita kaya, atau yang tadinya kita nggak punya apa-apa menjadi berkelimpahan gitu kan. Karena buat Tuhan itu yang terpenting bukan perubahan situasinya gitu. Jadi yang terpenting buat Tuhan adalah perubahan sikap hati kita gitu. Tuhan mau mengubahkan sikap hati saya yang tadinya saya takut sama masa depan saya, yang tadinya saya tuh nggak bisa lihat apa masa depan saya gitu, tapi saya sekarang percaya masa depan saya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang pegang masa depan saya. Atau yang tadinya saya minder, saya penakut, saya tuh orangnya kaku gitu. Tapi ternyata Tuhan mau ubahkan saya menjadi orang yang lebih percaya diri. Sekarang saya percaya Tuhan sudah ada dalam diri saya gitu kan ya. Sehingga membuat saya itu lebih percaya diri, lebih berani karena ada Tuhan di dalam diri saya. Demikian sharing saya. Biar kiranya ini memberkati dan yang pasti ini merefresh juga buat saya secara pribadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, puji Tuhan. Thank you. Skill yang sudah sharing firman-Nya apa pelangi sehabis hujan ya. Selalu ada pelangi setelah hujan. Dan seperti itulah janji Tuhan buat kita. Jadi di setiap masalah yang kita lalui itu kita mendapat masalah, Tuhan mau lihat apa, respon kita bagaimana, respon kita seperti apa gitu. Yang penting kita ada di jalurnya Tuhan. Kita mikir aja, pasti ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan siapin di depan kita. Nah itu dia pelanginya. Oke, thank you ya Miss Hill, Tuhan memberkati. Dan saya berikan kesempatan buat teman-teman yang lain yang hadir di Kul WOI 10 ini, jika ada kesaksian atau sharing sesuatu, saya persilakan di unmute aja ya kalau ada yang bersedia. Silakan. Adakah teman-teman?
Oh, ada nih. Nai. Oh, siapa nih yang mau sharing? Ada Nai nih tampil. Ayo teman-teman, ada Ready. Nai nih. Ayo Mau dong, masih kesaksian ada ya, Ci? 15 menit nih, masih banyak waktu. Tuh masih banyak waktu. Ada Cihera Shalom, yang baru Bunda. ulang tahun. Shalom, Bu Merlin. Bu lah. Oke. Ayo teman-teman, ada? Silakan. Masih banyak waktunya. Pasti ada dong kesaksian-kesaksian yang kita sudah terima, sudah alami seminggu 2 minggu belakangan ini. Ada nggak teman-teman? Kalau enggak, saya beri kesempatan dulu buat Bu Gembala Kul Cimeni Dengar suara sambil saya? nunggu. Oh, ada. Dengar nggak suaraku? Kedengeran. Dengaran ya. Kalau Oke. gitu naik itu licin. Saya kasih sedikit kesaksian deh. Kalau gitu udah bilang naik. Oh, silakan. Ya, puji Tuhan ya. Ini kesaksiannya sebenarnya sih sudah lama. Tuhan bagaimana menyembuhkan saya melalui mujizatnya. Saya percaya Tuhan kita ya kapanpun ya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menopang dan membimbing dan memberkati kita senantiasa. Puji Tuhan ya. Saya suatu hari tidur siang mendadak kayaknya susah napas. Nggak bisa napas, leher saya kayak dicekek. Terus tangan saya kayaknya kesemutan atau gimana. Saya langsung kepikir, wah jangan-jangan jantungku kumat atau jantungku nggak benar. Saya ingat ada yang ngajar kalau jantung, kalau tidak rasanya tidak benar, kita tepokin nadi kita di selangka itu, di tangan kita ditepok-tepok. Saya sambil tepok, sambil doa. Dalam nama Yesus Tuhan sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan kita sembuh. Yesus sembuh. Saya begitu terus. Pelan-pelan kayaknya ada suara bilang, coba kamu duduk. Terus saya coba mau duduk, bisa. Terus saya tenang dan sambil berdoa, Tuhan tolong saya. Jangan sampai terjadi jantungku ada apa-apa. Memang kalau MRI itu ya bilang ada berapa titik, ada yang tidak benar. Tapi tidak sampai, tak usah dipasang ring. Terus saya doa terus, doa. Udahan besoknya, malamnya, sorenya. Terus saya bilang anak saya bilang mami ya tadi ya begitu. Terus akhirnya anak saya memutuskan besok langsung kita ke rumah sakit Mitra, dokter apa ya namanya saya lupa nih, itu dokter terkenal di Mitra tuh. Pergi cek, udah cek, dokter bilang wah ini ada kesumbat nih, tiba harus pasang ring, mau kateter dulu. Sesudah itu selama saya sakit ini ya, muka saya pucat, badannya lemah, terus udah kateter, dokter bilang puji Tuhan, dia bilang. Dokternya juga Kristen, dia bilang tak usah pasang ring, you punya saluran darah bagus, dia bilang. Tidak sampai tak usah pasang ring. Wah, saya bilang puji Tuhan ya. Tapi selama itu ya saya heran. Lemah itu pucat. Selama pasang ring, selama habis itu kateter, darah saya itu ngalir terus malamnya. Ngotor terus, ada 2 gelas air. 2 gelas ada darahku yang ngalir keluar. Sesudah itu besoknya kita balik lagi ke dokter.
ditanganin dokter, baru darah itu stop. Kalau nggak, darah itu muncrat terus. Sejak itu sampai sekarang saya kurus banyak. Kurus 5 kilo ada. Tapi sekarang saya udah pulih. Melalui mujizat Tuhan, saya sudah pulih, sudah sembuh, sudah tidak apa-apa. Puji Tuhan. Hanya itu Tuhan yang mampu menyembuhkan segala penyakit kita. Amin. Haleluya. Amin. 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 Luar biasa kesaksian dari Nai katanya. Ikan. Biar Banyak naik-naik nih. Asian juga ya Cilesian. Banyak Nai di sini. Tapi Nai di grup kita ini luar biasa semangatnya ya. Jadi kita yang masih di bawah-bawah umurnya mesti mencontoh nih semangat Nai di grup cool kita ini. Oke. Puji Tuhan, mujizat Tuhan tetap ada dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetap Amin. yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti ada dan Tuhan pasti menolong kita. Tentunya dengan waktunya Tuhan ya, bukan dengan waktunya kita. Amin. Ya udah teman-teman, ada lagi yang mau kesaksian? Yang mau sampein kesaksiannya? Silakan. Masih ada waktu lagi nih. Kalau enggak, saya serahin ke Cimeni nih. Oke, Masih ada kah? Oh ya udah, Cimeni silakan. oke. Masih ada yang mau memberikan kesaksian lagi enggak nih? Kalau enggak, saya ini mau memberikan sedikit kekuatan aja ya dari firman Tuhan ya. Tema ini bagus sekali. Pelangi setelah hujan. Pelangi itu kita menyatakan satu sukacita ya. Setelah hujan, hujan itu mungkin duka, kesedihan, kekecewaan, sakit penyakit dan segala-galanya mungkin begitu ya. Dan pelangi itu melambangkan satu kemenangan gitu. Saya cuma memberikan saya ingat memberikan kekuatan dengan di Ulangan 31 ayat 5. Di sini mengatakan, saya bacain ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Menyertai engkau, saya juga. Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, keren banget ini. Ini adalah ayat Alkitab yang sangat menguatkan untuk kita-kita. Karena sering kalau kita lagi ada masalah, kita kadang-kadang sering cenderung melupakan Tuhan, tidak bersandar pada Tuhan. Ada satu lagi, ada beberapa sih sebenarnya ya, saya lihat ya di Mazmur 147 ayat 3. Ini kayak seperti kesaksian Cilicin tuh. Ia menyembuhkan orang-orang ya, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, membalut luka-luka mereka. Hati kita mungkin akan terluka dengan cukup parah ketika kita ditinggalkan oleh seseorang yang dekat dan kita cintai. Tapi Tuhan sendiri lebih besar kuasanya dibandingkan luka yang kita miliki. Dan Dia sanggup untuk menyembuhkannya. Nah, ini ayat-ayat yang saya cuma bisa kasih kekuatan ya. Terima kasih, Lady. Oke. Puji Tuhan, thank you Ya. Cimeni yang sudah berikan kita kekuatan semua. Ya, amin. Buat para ibu-ibu biar semangat terus menjalani hari demi hari menjadi yang doa dalam keluarga ya. Jadi Yes. kita nggak gampang patah semangat. Amin. Amin. Puji Amin. nama Tuhan. Oke, selanjutnya kalau sudah tidak ada yang kesaksian lagi, apa kita mau foto bersama dulu ya? Foto bersama dulu ya. Habis itu pengumuman.
Ready? Mau pengumuman dulu ya? Enggak. Itu Ya, Ciera. waktu masih banyak loh. Siapa tahu ada yang mau kesaksian Sudah lagi. ya? Yuk, siapa ada yang mau kesaksian lagi? Ayo. Atau Cihera nih yang habis ulang tahun nih kesaksian Oh dulu. iya, Hera nih. Iya, Ciara. Happy Ayo, birthday, saya Hera. todeng. Happy Happy birthday. birthday, Hera. Ayo, Birthday, Ci. Hera. Wish you all the best. Silakan Cihera. Thank you ucapannya teman-teman. Kesaksian apa ya? Banyak, Pak Haji. Ya, kalau ini apa topik hari ini sih apa ya? Pelangi sehabis apa tadi? Habis Habis hujan. Habis hujan. Setelah hujan. Ya, kesaksian saya sih nggak ada hubungannya sama itu. Cuma mungkin mau saya tambahkan sedikit ya. Pokoknya intinya gini, kalau kita sama Tuhan itu jangan kita jadikan seperti ban serep ya. Ibaratnya pas kita lagi dalam kepepet, dalam masalah, baru kita cari Tuhan. Tetapi harus kita jadikan gaya hidup dimanapun, apapun kondisi kita, baik kita senang, baik kita susah, dalam keadaan kita happy, dalam keadaan susah, dalam keadaan banyak masalah, tetap kita itu harus dekat sama Tuhan setiap hari. Amin. Ibarat kayak kita jadi orang tua, kalau punya anak 3 nih misalkan. Yang satu, kalau ada maunya aja baru telepon kita, misalkan duitnya habis baru cari orang tuanya. Terus yang satu apapun keadaannya dia selalu telepon nanya, "Papa, Mama gimana?" Otomatis kita sebagai orang tua pasti seneng ya kalau sama yang kedua karena dia udah mengambil hati kita. Gitu loh. Jadi ya kita sama Tuhan pun juga kita harus ambil hati Tuhan gimana caranya. Yes. Kalau kita udah ambil hati Tuhan otomatis apa yang kita minta pasti Tuhan disenangkan, pasti dia akan mengabulkan. Oke? Yes. Nah, saya mau cerita sedikit. Ini sih nggak sesuai topik, cuma saya sedikit cerita pada saat saya liburan dengan keluarga ya. Waktu itu saya mengunjungi anak saya di Jerman, terus ke tempat dia itu memang kereta itu nggak setiap saat ada, bus juga nggak setiap saat ada, karena kan dia tempatnya tuh di kota kecil dan di desanya lagi. Nah, saat itu kami kunjungi dia, terus kita udah planning nih, nanti jam sekian sampai sekian kita harus sudah keluar. Jam sekian kita harus jalan menuju ke halte. Jam sekian kita harus sampai di train station. Nah, entah kenapa pada saat sampai di tempat anak, terus kita ngobrol-ngobrol, terus kita bilang, udah kita doa bersama dulu, ini Mama Papa nggak pernah doain tempat tinggal kamu nih, gitu. Ada perasaan aja pengen doain, tapi kita udah lihat waktunya ini nggak cukup loh. Aduh, gimana ya? Ini kalau kita doa ini nanti kita ketinggalan. Kalau ketinggalan ini bakal nunggu 1 jam, 1,5 jam lagi. Tapi ya sudahlah, pokoknya kita doa aja gitu loh. Nah, pada saat kita doain anak, doain tempat tinggal dia semua, kamarnya, apartemennya. Pas selesai kita lihat jam, waduh tinggal berapa menit ya. Kita lari, udah selesai kita lari, itu namanya lari itu ya. Waduh, saya kayak udah mau putus napas loh. Bener-bener itu, aduh lari dan tidak bisa berhenti untuk bernafas. Lari terus karena waktunya udah mepet banget. Dan kenyataannya udah dengan nafas yang sudah mau putus, nyampe, waduh telat. Bus sudah pergi, kereta sudah pergi semua. Jadi, bus sudah nggak ada, mesti nunggu 1 jam lagi, otomatis kita nggak bisa nyampe ke train station. Ya sudahlah, dengan sangat kecewa kita, ya habis mau gimana lagi ya. Ya sudah, kita diam aja, dan tempat itu benar-benar sepi, nggak bisa ngapa-ngapain, tempat tunggunya juga nggak enak. Ya sudah, tiba-tiba ada satu bus, dia muter, terus kita samperin. Terus dia bilang, kamu mau kemana? Saya bilang, kita mau ke train station. Dia bilang, sebenarnya saya sudah meninggalkan tempat ini loh dari tadi. Tapi entah kenapa saya kayaknya disuruh putar lagi. Aduh, saya sampai merinding loh, saya nggak bisa lupa. Saya sampai bilang, aduh sama anak-anak, saya bilang, kalian lihat kan,
kalau kita menomorsatukan Tuhan, pasti Tuhan itu apa ya? Tidak pernah tidak melihat apa yang kita lakukan gitu loh. Ya. Kita pada saat kita di sana, kita dengan kondisi yang sudah kepepet pun kita tetap berusaha untuk tidak melupakan untuk berdoa bersama, terus berdoa buat apartemennya anak. Kita nggak bilang, udahlah, nggak usah lah. Ini kan udah kepepet, udahlah kita nggak nomor 2 kali. Tapi tetap kita lakukan itu. Tapi ternyata Tuhan balas dengan apa? Bisa-bisa supir bus itu sampai ngomong, saya juga heran loh, kenapa saya harus balik ke tempat ini? Padahal saya sebenarnya harusnya udah pergi dari tadi, dia bilang. Tapi saya nggak tahu kenapa saya disuruh balik. Dia bilang gitu. Sampai akhirnya kami naik ke dalam bus. Saya sampai, saya bilang kalau ini bukan kerjaan Tuhan, tidak mungkin lah. Aneh kan ya teman-teman ya. Ya. Ya, itu aja And wonder. kesaksian singkat saya. Message-nya itu cuma saya mau mengatakan bahwa apapun kalau kita lakukan dengan tulus untuk Tuhan, Tuhan pasti akan tidak tinggal diam. Dia akan pasti selalu menolong kita apapun itu yang kita tidak pernah pikirkan. Saya juga nggak sempat bilang, aduh Tuhan tolong dong, ini gimana nih, saya bisa sampai larut malam nih. Nggak juga, saya diem aja. Tapi ternyata Tuhan kirim dengan sopir bus itu digerakkan untuk pulang menjemput kami. Dan dia sendiri bilang, saya juga heran loh, kenapa saya muter lagi ke sini. Luar biasa ya Tuhan kita ya teman-teman. Amin. Wow. Amin. Itu Luar biasa, multiplication and wonder tuh. Thank you. Dengan kedahsyatan, keajaiban Tuhan. Ibu Merlin mau menambahkan, Ibu Merlin? Hah? Ibu Merlin mau menambahkan? Lebih dari luar biasa, Bu Gem. Ada kesaksian? Ini kita temanya pelangi sama setelah Pelangi sehabis hujan. Bisa habis hujan. hujan. Lihat sini, Ci. Kalau pelangi kan warnanya bagus ya. Pelangi Jangan kan di atas. warnanya keren Itu di atas banget ada ya. cicak, Itu tandanya pelangi itu tanda terang ya. Kita dalam Tuhan hidup dalam terang. Terus kalau gelap hujan dibicarakan kayak tadi bilang masalah. Kalau kita manusia semua nggak bisa terhindar dari masalah. Pasti kita harus menyelesaikan masalah. Sebenarnya masalah itu tuh berkat loh. Hanya banyak manusia tidak mengerti masalah itu berkat. Dia kalau udah masalah pasti dia fokusnya masalah gitu. Padahal masalah itu kenapa berkat? Kalau kita emang punya iman yang kuat seperti besi baja gitu, jangan seperti coklat yang kena panas lumer gitu. Kalau kita tetap setia sama Tuhan dan taat, seperti Bu Gem bilang, utamakan dulu doa. Walaupun mau telat, ya resikonya telat gitu. Tapi kembali lagi kita kalau yang biasanya selalu utamakan Tuhan, itu selalu Tuhan beri jalan gini. Kalau kita bisa punya iman yang kita harus bangkit dengan iman kita yang kayak tertunjuk gitu loh. Kita harus tertunjuk dengan iman kita kalau kita tuh harus bangkit dari keterburukan kita. Itu kehidupan kayak kenapa masalah bilang berkat. Kalau kita yang mengucapkan syukur sama Tuhan itu yang kita mengerti masalah. Orang yang mengerti bersyukur ya bukannya bersyukur tuh karena Tuhan berkati, bukan. Kita mengerti yang bersyukur tuh sepertinya kita hidup dalam keadaan sengsara, susah apapun, sengsara apapun, tapi kalau kita tetap bersandar sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita tetap mengucapkan syukur, itu orang yang mengerti bersyukur. Jadi kita tidak mesti, manusia umum lah kalau takut ada masalah, selalu khawatir, takut. Tapi masalah
kalau kita boleh umumnya bolehlah ketakutan itu umumnya, tapi jangan sampai ketakutan gitu. Kita punya Tuhan yang dahsyat loh, ajaib loh. Kenapa kita mesti ketakutan gitu? Kalau keadaan ketakutan kita bisa Immanuel Tuhan, Immanuel Tuhan Allah kita menyertai kita. Kita bisa loh langsung ingat Tuhan, kita doa keadaan dimanapun kita bisa doa. Kadang saya pun bisa ketakutan ya, takut gitu loh. Tapi saya nggak mau sampai ketakutan. Saya doa Immanuel Allah menyertai sampai ketiduran loh. Nah itulah kita harus selalu bersandar kepada Tuhan tuh ya. Di situ Tuhan akan kasih keajaiban, multiplication and wonder. Itulah Tuhan, keajaiban dan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan selalu mujizat pada terjadi pada diri kita, pada keluarga kita. Itu kita harus benar-benar di dalam Tuhan gitu. Pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat, begitu ajaib. Kita nggak mesti takut. Kehidupan masalah itu adalah berkat. Yes. Ada amin. Amin. Waduh. Amin. Sharing firman Tuhan nih. Nai. Thank you ya. Amin. Ini Nai satu lagi. Next naik aja Cihera. Ya benar. Dia tuh Ada Yuliana ya. Aduh. luar biasa. Ini Nai satu lagi nih. Udah nih suruh sharing firman aja minggu depan. Berbi, kita sama-sama. Berlin. Betul. Yang punya sukacita, punya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Thank you ya, Cimerlin, Nai kita yang satu lagi nih, semangatnya luar biasa. Oke, ada lagi? Atau kita sudah jam 4 pas? 5 menit lagi tuh. Liana. Liana. Iya. Lena nggak dulu, Lena lagi di jalan masalahnya. Oke. Si Hera mau langsung pengumuman, mungkin agak panjang kali ini. Foto dulu kali ya? Foto ya? Ya, kita foto Foto. bersama Oh ya. iya, foto dulu. Tolong pasang videonya. Yana, Saya lagi di mobil masalahnya. Ini nggak apa-apa, bawa foto doang. siap belum? Satu, Berbi kalau siap-siap ngomong ya. foto ada langsung bergaya. 3, 2, 1. Bentar. Tahan dulu. Tahan. Bu, yang sesi kedua, yuk. 3, 2, 1. Bentar ya. Udah belum, Ci? Ya udah, oke. Oke, thank you. Oke. Thank you, Ci Cecil. Silakan, Ciera. Wow, Berbi ya. Ya, thank you teman-teman yang sudah hadir hari ini ya, luar biasa. Ada 27 peserta. Wow. Semoga nanti next school Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang ikut kurs 10 ya. Amin. Terima kasih yang teman-teman yang sudah bertugas, Di Cecil, Istil, Lady, Thank you, Bu Gem. God bless you. Merlin, dan Thank you, Regen yang sudah kesaksian. Thank you, ladies. Next school, nanti kita tetap via Zoom dulu, tanggal 22 Juni, hari Rabu ya. Nanti di bulan Juli kita ada rencana cool onsite. Karena nanti WOI sendiri pun juga akan onsite di bulan Juli. Oke, jadi nanti untuk pengumuman nanti cool onsite-nya nanti berupa apa, mungkin kita akan jalan-jalan untuk fellowship bareng, atau gimana nanti akan kita umumkan ya teman-teman. Tapi harapan saya jangan cuma jalan-jalan, baru banyak pesertanya. Nanti kalau via Zoom, dikit lagi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau bisa setiap ini kita selalu hadir sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, apapun bentuk acaranya. Oke?
enggak tuh si Barbie tuh, Liana paginya. Amin. Ya. Untuk teman-teman kolektor bisa ditransfer ke rekening Ci Indah ya. Boleh di-share nomor rekeningnya, Ci Cecil. Oke, ini rekening untuk kolektor ya, KUL 10. Oke, teman-teman, sekian KUL kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Nanti kita ini habis ini apa ya, doa syafaat ya, dibawakan oleh Yola ya. Yola. Iya, Yola. Ada teman-teman yang mau didoain nggak? Mungkin ada punya pergumulan atau apa? Saya minta didoain. Cilicen, ya. Vertigonya udah sebulan lebih masih belum sembuh-sembuh. Oh, oke. Minta jamah Tuhan biar sembuh. Cilicen, ya. Ya. Mungkin Cilicen juga harus banyak minum air kali ya, Ci. Udah. Soalnya biasanya kalau vertigo tuh karena darahnya kental ya, Ci, kental. Pagi-pagi minum air anget 2 gelas tiap pagi. Minum air iya, 2 gelas. 45 menit baru boleh makan. Ya, Itu satu tanpa hari minum sudah air anget aja. Pengencer darah, cek kekentalan darah kali, Ci. Oke, siapa lagi yang mau didoain? Yang mau didoakan nggak suaminya? Mau dong, mau. Bagaimana kondisi suami sekarang, Tia? Puji Tuhan sih udah membaik, udah sekarang matanya udah lebih fokus, terus dia udah bisa tulis juga, udah kalau kita scroll itu udah tanggap, cuman lagi nunggu dia bisa ngomong aja, karena sekarang itu semuanya tuh kayaknya memorinya udah kembali, terus nulisnya dia kerja di Alfamidi, terus tulis apapun dia bisa gitu, cuman memang agak masih jelek ya, masih goyang gitu. Tapi so far tuh kuasa Tuhan yang bikin Iya, dia benar. bisa begitu dahsyat gitu loh dalam berapa bulan ya, 9, 10, 7 bulan deh, jalan 7 bulan. 7 bulan dari yang koma kan 3 bulan, nah dari situ jalannya bagus sekali, bukannya turun tapi naik terus. Itu kuasa Tuhan semualah. Puji Tuhan ya. Setidaknya ada progres ya, iya ya. Ya, progresnya bagus banget, dahsyat. Luar Ya, biasa. kita teman-teman kita turut doain terus buat kesembuhan suami Tia ya. Biar Tuhan terus campur tangan, biar kesembuhannya bisa kembali seperti dulu sempurna lagi. Amin. Oke, ada lagi yang mau didoain? Itu dulu ya. Oke, kita serahkan ke Yola untuk doain si Licen sama Tia yang minta kesembuhan untuk sakit penyakit. Oke, Yola, saya serahkan ke Yola. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah yang Kau berikan lagi kepada setiap kami. Kami boleh bertemu Tuhan di dalam ibadah KUL WOI secara Zoom. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh merasakan kehadirat Tuhan, kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada sore hari ini. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau bawa bangsa kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam naungan sayap Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan menudungi bangsa Indonesia Tuhan. Di bawah sayap-Mu Tuhan, bangsa kami akan berlindung. Tuhan akan menggendong bangsa kami Indonesia. Bangsa kami akan masuk di dalam rancangan terbaik yang Engkau kerjakan Tuhan buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan digenapi atas bangsa kami Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Presiden Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Tuhan senantiasa memberikan kepada kedua hamba-Mu
untuk memimpin bangsa kami Indonesia. Berikan kesehatan, kemampuan untuk memimpin bangsa kami Tuhan. Lindungi kedua hamba-Mu dan keluarga besar mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah sistem pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tolong Tuhan, Engkau tempatkan Tuhan orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa kami Tuhan boleh masuk Tuhan di dalam pemulihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta kepadamu Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan ada atas bangsa kami. Pemerintahan yang benar-benar Tuhan memiliki integritas yang tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah membagikan sharing firman Tuhan buat setiap kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Tuhan kesehatan hamba-Mu Tuhan, memberkati keluarganya, mengurapi hamba-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan memakai hamba-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa dimanapun Miss Hill Tuhan berada Tuhan. Ada nama Tuhan dan terang Kristus Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Bapak Niko Tuhan. Hamba-Mu yang setia, biarlah Tuhan senantiasa mengurapi, memberikan kesehatan, menaungi, memberikan kepekaan. Dan kami berdoa terus Engkau menjagai keluarga besarnya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Niko Tuhan semakin dipakai di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami terkasih CK7 Dr. Yanto. Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, kepekaan, hikmat tuntunan yang berasal daripada Tuhan. Engkau senantiasa memberkati keluarganya, Ibu Olivia, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya senantiasa diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala kul kami Cik Meni Tuhan dan seluruh pengurus BOI 10 yang ada, Cik Ira, Cik Hera, Cik Sisil, Cik Indah Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk gembala kami dan pengurus yang ada. Biarlah terus unity, sepakat Tuhan, bekerja sama satu dengan yang lain. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kul WOI ini ya Bapa. Tuhan tambahkan jemaat kul WOI Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan yang ada di WOI ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan untuk wanita-wanita yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Cilicen yang saat ini Tuhan minta Tuhan untuk didoakan. Kami serahkan Cilicen ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan Tuhan keadaan Cilicen yang saat ini Tuhan vertigonya sering kumat Tuhan. Kami serahkan Cilicen ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup Tuhan untuk menyembuhkan Cilicen Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit vertigo kami perkatakan keluar dari tubuh Cilicen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di waktu-waktu selanjutnya kami akan mendengar kalau Tuhan Cilicen Tuhan Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelihara tubuh jiwanya ya Bapa ada di dalam naungan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk suami dari Bu Tia Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Tuhan yang tidak berhenti Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah berhenti Tuhan atas Tuhan keluarga Bu Tia Tuhan. Kalau kami boleh mendengar bahwa pemulihan demi pemulihan Engkau sudah kerjakan. Kami percaya Tuhan
Oh, pemulihan terus Tuhan Engkau akan kerjakan sehingga kesembuhan yang sempurna Tuhan boleh terjadi atas suami dari Bu Tia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus seluruh organ-organ tubuhnya Tuhan kami perkatakan normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan kiranya Tuhan kasih-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan terjadi Tuhan buat suami Bu Tia Tuhan. Kalau orang lain Engkau tolong, kami percaya Tuhan suami dari Bu Tia juga pasti Engkau akan tolong Tuhan. Dan kami melihat kemenangan yang luar biasa Tuhan yang Engkau sudah janjikan Tuhan untuk keluarga ini Tuhan. Mereka Tuhan akan melihat bahwa kami memiliki Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan keluarga dari Bu Tia juga Engkau tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, yang mungkin Tuhan tidak menyampaikan Tuhan apa yang mereka alami, tetapi kami percaya Tuhan kesembuhan juga mengalir Tuhan buat saudara-saudara kami yang memiliki pergumulan Tuhan. Dengan iman kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau Tuhan berikan jalan keluar Tuhan untuk setiap pergumulan yang ada. Kami minta roh kekuatan Tuhan Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Oh kami percaya Tuhan dengan kekuatan yang ilahi Tuhan kami mampu Tuhan untuk melangkah Tuhan sehingga kami mendapatkan kemenangan lepas kemenangan Tuhan di dalam pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan yang membutuhkan jawaban doa. Saat ini Tuhan sudah memberikannya buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kemenangan lepas kemenangan yang Engkau sudah berikan kepada kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dilanjutkan doa berkat ya. Siapa? Cimeni ya? Cimeni. Ya, oke. Oke teman-teman, sebelum kita